Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok manajemen pemasaran ditugaskan untuk mewawancarai pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi tugas UAS kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lauren Andreas, panggilannya Andre, dan ini rekan saya. Dan saya Rafisa Gulben Alianza. Dan perkenalkan nama saya Rekadus Mitra. Oke, sebelumnya pengen tahu nih, usaha teteh ini berdiri sejak tahun berapa teh? Kalau awal berdirinya sih di awal 2020 kalau awal untuk usahanya. Tapi kalau idenya emang dari 2019, cuman berjalannya di 2020. Oke, langsung aja ya, kami mau menanyakan tentang strategi pemasarannya. Nah, yang pertama kami mau menanyakan tentang program apa sih yang menjadi ciri khas dari usaha teteh ini dalam segi pemasarannya? Kebetulan kalau usaha saya sendiri sejak awal berdiri itu memang pemasarannya lewat online ya. Berawal dari sebelum ada Shopee itu saya di WhatsApp. Sebelum di WhatsApp di BBM ya dulu ya, di BBM, lanjut ke WhatsApp, pemasarannya lewat status, lewat broadcast gitu. Seiring berjalannya waktu saya melihat di Shopee ya, ada live streaming gitu kan, karena memang barangnya itu fast moving, dalam artian pengen ganti terus setiap misalkan sehari sekali habis gitu kan. Jadi lebih memilih pemasarannya lewat live shopping karena memang lebih cepat interaksinya dengan konsumen gitu. Ya kayak kita kalau dianalogikan kayak kita di toko, misalkan toko offline gitu kan ya, masuk ke toko kita kan langsung sama konsumen nih bertatap. Kalau misalnya lewat live Shopee itu mereka lihatnya kita di handphone gitu, tapi bisa langsung lihat barangnya, spesifikasi barangnya, deskripsi produknya gitu, bisa langsung lihat langsung gitu. Berarti teteh bekerja sama dengan e-commerce juga ya? Iya betul. Untuk pengirimannya mungkin. Kalau pengiriman itu sama ekspedisi lebih tepatnya ya. Kayak contohnya GMT, Shopee Express sama ID Express. Jadi kita langsung udah terkoneksi langsung. Kalau misalnya ada konsumen order, terkoneksi sama pihak ekspedisi. Terus kalau untuk usaha teteh ini usaha apa ya? Usahanya lebih condong ke pakaian anak sebenarnya gitu, fashion anak, bayi gitu. Tapi kadang kalau misalnya lagi mendekati lebaran, kadang kita nyediain untuk dewasanya juga gitu. Campur. Berarti usaha teteh ini lebih ke targetnya ke orang-orang yang ibu-ibu. Iya betul, targetnya lebih ke ibu-ibu ya. Bunda-bunda. Nah ini yang kedua, selain teteh, siapa sih yang ikut serta dalam membantu dalam pemasaran produk teteh ini? Ada admin sih, yang lebih tepatnya admin. Aku ada 2 admin. Sementara ini ya, kalau dulu kan saya pakai 4, cuman resign karena memang mereka melanjutkan kuliah. Jadi yang 2 saya pertahanin karena untuk mencari admin yang sesuai spesifikasi saya susah gitu ya. Jadi saya pertahanin 2 orang untuk membantu kayak misalnya langsung lewat WhatsApp gitu atau langsung lewat chat gitu. Jadi mereka membantu pemasarannya lewat chat gitu. Sambil cari yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Terus kalau di usaha teteh ini sih apa sih hambatan teteh? Kalau hambatan yang pertama kenaikan admin Shopee itu pembiayaan ya, kayak misalnya kita kalau offline itu nyewa toko gitu ya, tapi kalau misalnya di Shopee itu tiap tahun setahun ada kali 2 kali naik. Terus itu yang pertama untuk administrasi. Kedua untuk persaingan bisnis, banting harga sesama penjual, misalkan yang menjual produk yang sama saling banting harga gitu, itu persaingan bisnis gitu. Coba cerita sedikit, kasih motivasi sih kepada yang mau bikin usaha kayak teteh gini. Apa sih harus yang dihadapi masalah itu? Gimana sih? Yang pertama, kalau misalnya kita mau buat usaha, harus kita tahu target pasar kita apa, atau misalnya yang passion kita apa gitu. Misalnya
saya kan seorang ibu-ibu nih, tahu punya anak gitu kan, berawal dari saya suka beli baju ke orang nih. Jadi ide nih, apa ya, saya beli baju ke orang terus, kenapa nggak saya yang menjual gitu, biar nggak beli lagi gitu kan. Idenya pertamanya dari situ gitu. Pertama passionnya harus jelas, kita harus tahu apa yang kita jual, jangan cuma ikut-ikutan apa yang viral, misalkan apa nih yang viral, ikutan gitu jual, itu biasanya nggak akan lama gitu. Kalau misalnya kita udah passionnya di situ, misalkan nih anak-anak muda sekarang lagi sukanya baju-baju tren masa kini gitu ya, yang kekinian gitu. Nah terus ditekunin, karena kan kalau yang viral mah hanya sementara ya, viral udah gitu. Tapi kan kalau baju anak nih kan pasti sepanjang masa gitu ya kan. Jadi harus kayak gitu sih, intinya harus tahu dulu apa yang kita kuasain gitu. Jangan asal-asalan gitu nyari usaha. Berarti intinya Teteh fokus pada satu tujuan itu, gimana usaha ini bisa lancar, gak ada hambatan gitu ya. Iya. Terima kasih. Mungkin itu tips dari Teteh sekaligus menutup wawancara dari kami. Iya. Terima kasih. Ada satu Ada pertanyaan. tambahan? Yang terakhir. Kami ini pengen tahu gimana cara penjualan Teteh ini di keberhasilan utama Teteh itu gimana sih? Maksudnya gimana? Jadi gini Teh, kunci utama keberhasilan usaha Teteh itu apa sih? Apakah Teteh sering live atau Teteh sering order-order Kunci kemana-mana? pertama ikhtiar dan doa, berarti dua ya. Itu udah pasti gitu. Ketiganya lagi konsisten. Terus kitanya harus bertahan di tengah badai persaingan gitu, harus kuat mentalnya dijaga gitu. Terus meskipun itu saya kayak ngomong sama diri sendiri ya, karena memang kita ngomong ke orang mah gampang gitu. Kamu harus konsisten, kuat. Kenyataannya saya juga ketika orang banting sana banting sini gitu, persaingan bisnis drop, uang dibawa misalkan tersandung sama kerjasama, terus udah kerjasama sama orang nih, uang kita dibawa kabur, itu tuh udah pasti menemukan hal seperti itu gitu. Nggak pasti sih gimana kitanya sebenarnya, cuman saya pernah pengalaman ya, ini pengalaman sharing. Saya kerjasama sama orang, udah terikat kontrak sekian lah ya, itu terus barangnya nggak datang, uangnya dibawa kabur. Nah itu harus bertahan di tengah kayak gitu. Gimana kita harus bisa bangkit, harus bisa masih tetap berjalan di tengah kondisi seperti itu gitu. Berarti Teteh tetap ikhtiar sama doa. Nah itu ya konsisten, kitanya ya harus gimana sih caranya bangkit kalau menemukan suatu kendala. Jangan apa-apa ngeluh ya. Ya kalau misalnya ngeluh ya sama, saya juga kata saya juga seperti ngomong sama diri sendiri, ngeluh pasti, capek ngeluh pasti boleh, tapi gitu ya, tapi bangkit harus tetap lagi. berjalan. Apalagi kondisi saya kan anaknya 2. Terus kalau misalnya mau konsisten live satu hari itu sekitar 2-3 jam, maksimal 5 jam. Tapi itu kondisinya apa? Anak kan nggak ada yang pegang, misalkan tetap harus saya gimana cara bagi waktu antara anak sama usaha gitu. Mungkin ada lagi? Cukup. Cukup aja. Terima kasih. Mungkin tadi lebih ke menyampaikan pesan bahwa untuk membuka usaha kecil-kecilan dimulai dari mental dulu, mental yang kuat, terus punya keyakinan sama mau ikhtiar. Iya, namanya penjual. Satu lagi sih ya mau nambahin, kan namanya penjualan itu sudah pasti nggak selalu berada di atas, tidak juga di bawah, jadi kayak roda muter gitu kan. Kehidupan juga kan kayak gitu. Jadi namanya dagang, ketika pas jangan terlalu sombong misalkan, atau jangan terlalu kayak udah kerepayu ya lagi laku nih, tapi nanti suatu saat pas drop kita harus siap gitu. Suatu saat nanti bangkit lagi. Gimana caranya? Pasti ada turun naiknya lah kalau usaha gitu. Oh iya Teh, sekalian promosiin aja sih, apa sih nama brand Teteh atau usaha Teteh ini? Toko aku yang sekarang ada di Dainakis 2, username-nya di Dijual di Shopee. Nah, itu juga kendala saya dulu, punya followers hampir 170.000 pertama di-hack. Itu namanya online, pasti ada suatu kendala yang itu ya. Kita nggak bisa mertahanin, kita nggak bisa
udah merjuangin, udah syarat-syarat udah diajuin, tapi yang namanya usaha hanya usaha gitu ya. Kalau misalnya Allah nggak, kata Allah memang itu bukan rezeki kita, ya udah kita ikhlaskan. Dayna Kids 1 nggak ada, akhirnya saya bangkit lagi ke Dayna Kids 2. Jadi pakai second akun tapi harus naikin lagi. Dan alhamdulillah baru berjalan dari Oktober itu 3 bulan ya, 3 bulan. Ya alhamdulillah, karena emang pelanggannya udah pada tahu. Tapi susah naiknya karena algoritma ya, kayak TikTok aja gitu, FYP apa ada di atas gitu. Sekarang aku bener-bener lagi usaha buat naikin lagi biar algoritmanya naik lagi. Berarti guys, ini nama tokonya Dayna Kids ya. Boleh di follow di Shopee. Follow Shopee. Nah, Teh, satu kata buat generasi muda yang mau memulai bisnis, motivasi, satu kata Biar yang makin menginspirasi giat. ya, makin giat Kalau akan menghadap ke kamera. intinya kalau misalnya buat anak muda sekarang, ikhtiar, doa, konsisten. Tuh, ikhtiar dan Tiga. doa. Siap. Semangat generasi muda. Ya. Terima kasih Teh, ternyata ngeri juga ya dunia bisnisnya kalau kita Dan menyelam siap, lebih dalam. Ngeri juga ya, banyak hambatan-hambatan yang belum tentu anak-anak muda itu Siap. mentalnya belum kuat ya kan, karena apalagi di zaman sekarang yang kebanyakan rebahan. Dan kalau nggak salah kemarin corona, aku Iya, pertama corona. kali membangun ini teh pas pertama corona. Jadi kayak teh corona teh bisa membawa berkah untuk sebagian orang gitu. Jadi nggak semua musibah, nggak Ada semua rezekinya. ini teh membawa kesedihan gitu ya. Di situ teh kita bangkit. Ada untungnya juga. Baik Teh, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi analisis SWOT yang kami analisa setelah wawancara tadi adalah berawal dari strength. Strengthnya itu adalah mempunyai bahan yang nyaman, terus bisnisnya atau produknya tidak termakan waktu atau trending, dan yang terakhir itu pengiriman yang cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan weakness analisis SWOT dari Dayna Kids Store. Yang pertama itu adalah tepatnya kurang strategis. Yang kedua itu pekerjaannya kurang banyak, dan yang ketiga adalah penonton live-nya tidak menentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang analisis SWOT dari store Dayna Kids. Yang kesatu ada memiliki peluang tempat strategis, dan yang kedua memiliki pendapatan yang banyak, dan yang ketiga memiliki pendapatan atau keuntungan yang sangat banyak karena tidak adanya pekerja. Baik, di sini yang terakhir ada threats atau ancaman, dan ancamannya yaitu banyaknya datang pesaing baru, terus yang kedua kurangnya peminat sosial media, dan yang ketiga ada tertutupnya bisnis. Nah, itu adalah ancamannya. Nah, dari sekian analisis SWOT yang kami analisa, di sini kami menghitung nilai atau bobot, dan yang paling besar nilainya adalah dari segi strength dan weakness. Itu sebesar 19,5, dan opportunity dan threat atau ancaman itu nilainya sebesar 17,25. Jadi nilai atau bisa dibilang kemungkinan besarnya adalah di strength dan weakness, yaitu sebesar 19,5. Oke, sekian, terima kasih.